Perkenalkan, nama saya Sofia Melta dengan NIM 210600182, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Di mana pada video kali ini saya akan membahas tentang ukuran penyebaran untuk memenuhi tugas pertemuan ke-7 mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Sardianto, SEMM. Baiklah, kita masuk ke tahap pembahasan, di mana yang pertama yaitu tentang pengantar. Ukuran penyebaran yaitu suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai penyebaran dari nilai tengahnya semakin kecil semakin baik. Terus kita masuk ke yang kedua yaitu tentang penggunaan ukuran penyebaran, di mana pada akhir tahun 2012 terdapat 10 operator seluruh dengan total jumlah pelanggan sekitar 385 juta. Rata-rata tingkat inflasi di Indonesia selama tahun 2004 sampai 2012 adalah 7,3% per tahun. Rata-rata harga saham untuk 13 perusahaan pertambangan utama pada bulan November 2013 sebesar 5.624 per saham. Lanjut, kita masuk ke beberapa bentuk ukuran penyebaran, di mana yang pertama yaitu rata-rata sama dengan penyebaran yang berbeda, di mana menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan terbelakang pada tahun 2004 sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara maju pada tahun 2006, yakni dengan nilai tengah atau rata-rata sebesar 5,5%. Namun berbeda kisaran pertumbuhan negara berkembang atau terbelakang pada tahun 2004 yaitu 10,92% hingga 22,46%, sedangkan kisaran untuk negara maju antara 6,16 hingga 17,69%. Pertumbuhan ekonomi di negara maju lebih seragam dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang atau terbelakang. Yang kedua yaitu rata-rata berbeda seberapa berbeda, di mana menunjukkan perbedaan nilai rata-rata dan sebaran antara dua kelompok negara maju dengan negara berkembang terhadap utang pada tahun 2011. Pada tahun 2011, rata-rata utang negara berkembang atau terbelakang terhadap GDP lebih rendah, yakni 41,6%, menyebar dari 9,3% hingga 105%. Pada negara maju, rata-rata ukuran lebih tinggi, yakni 69,3%, dengan kisaran yang lebih menyebar, yakni 7% hingga 189%. Dengan demikian, utang luar negeri negara maju lebih besar dan lebih menyebar dibandingkan utang negara berkembang atau terbelakang. Lanjut, yang ketiga yaitu rata-rata berbeda atau sebaran sama, menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kelompok negara berkembang atau terbelakang pada tahun 2004
yang berbeda dengan tahun 2009. Perkembangan atau rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2004 sebesar 5,5, tahun 2009 jauh lebih rendah yakni 0,5 akibat adanya krisis global. Oleh sebab itu, kondisi ekonomi negara tersebut sama. Namun karena adanya krisis global, maka pertumbuhan ekonomi kelompok negara ini pada tahun 2009 lebih buruk dibandingkan tahun 2004. Lanjut, kita masuk ke ukuran penyebaran untuk data yang tidak dikelompokkan, di mana yang pertama yaitu jarak atau range. Jarak atau kisaran nilai atau range adalah ukuran yang paling sederhana dari ukuran penyebaran. Jarak merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil dalam suatu kelompok data, baik data populasi atau sampel. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik, karena berarti data mendekati nilai pusat dan kompak. Jarak atau range sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil, di mana contohnya yaitu nilai tertinggi Indonesia yaitu 17,11, Thailand yaitu 5,47, Malaysia 5,44. Nilai terendah Indonesia yaitu 2,78, Thailand min 0,85, Malaysia 0,5. Range atau jarak Indonesia yaitu 17,11 dikurang 2,78 sama dengan 14,33. Jarak atau range untuk Thailand yaitu 5,47 dikurang min 0,85 sama dengan 6,31. Range atau jarak untuk Malaysia yaitu 5,44 dikurang min 0,58 sama dengan 4,86. Lanjut, yang kedua yaitu deviasi rata-rata, di mana deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan nilai rata-rata hitungnya. Bentuk rumus deviasi rata-rata yang singkat dengan MD atau mean definition, atau ada juga yang menyingkat AD, average deviation adalah rumusnya yaitu MD sama dengan lambang penjumlahan lambang nilai mutlak nilai setiap data pengamatan dikurang nilai rata-rata hitung dari seluruh nilai pengamatan lambang nilai mutlak dibagi jumlah data atau pengamatan dalam sampel atau populasi. Lanjut, kita membahas tentang varian sampel, di mana pada subbagian ini dikatakan adalah sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi apabila jumlah anggota di dalam populasi kurang atau sama dengan 30. Diusahakan semuanya menjadi bagian dari yang dikaji. Apabila jumlah anggota dalam populasi besar dari 30, maka langkah pengambilan sampel dapat dilakukan sehingga jumlah data tidak terlalu besar. Rumus sampel yaitu varian sampel sama dengan simbol operasi penjumlahan dalam kurung nilai setiap data atau pengamatan dalam sampel
dikurang nilai rata-rata hitung dalam sampel tutup kurung per 2 dibagi jumlah total data atau pengamatan dalam sampel dikurang 1. Nilai 1 mengguna N dikurang 1 karena apabila digunakan N akan menghasilkan dugaan yang lebih rendah terhadap varian populasinya. Nilai varian sampel menjadi penduga yang bisa atau menyimpang terhadap populasinya. Pada ukuran sampel yang kecil, pembagian N dikurang 1 akan mengoreksi hasil dugaan yang rendah, sehingga menjadi penduga yang tidak bias. Lanjut, yang kelima yaitu standar deviasi sampel. Sebagaimana varian sampel merupakan penduga A2, maka standar deviasi sampel yaitu S merupakan penduga bagian standar deviasi populasi 0. Standar deviasi sampel merupakan akar kuadrat dari varian sampel sehingga dirumuskan yaitu S akar simbol operasi penjumlahan dalam kurung nilai setiap data dikurang nilai rata-rata hitung dalam sampel tutup kurung per 2 dibagi N kurang 1, di mana N yaitu jumlah total data atau pengamapan dalam sampel. Lanjut, kita masuk ke dalam ukuran penyebaran untuk data yang dikelompokkan. Yang pertama yaitu jarak atau range. Sebagaimana pada data tidak berkelompok, range pada data berkelompok adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Contohnya yaitu kelas ke-1 interval 3.850 sampai 10.450, jumlah frekuensinya yaitu 3. Kelas kedua intervalnya yaitu 10,451 sampai 17,051, jumlah frekuensinya yaitu 1. Kelas ketiga yaitu 17,52 sampai 23,652, jumlah frekuensinya 3. Kelas keempat yaitu 23.653 sampai 30.253, jumlah frekuensinya 1. Kelas kelima yaitu intervalnya yaitu 30.254 sampai 36.853, jumlah frekuensinya yaitu 2, di mana penyelesaiannya yaitu batas atas kelas tertinggi dikurang batas bawah kelas terendah, di mana batas atas kelas tertinggi yaitu 36.853 dikurang batas bawah kelas terendah yaitu 3.850, yaitu menjadi 33.003. Lanjut, kita membahas tentang definisi rata-rata, di mana definisi rata-rata untuk data kelompok dirumuskan yaitu deviasi rata-rata atau mean deviation sama dengan lambang penjumlahan jumlah frekuensi setiap kelas, lambang nilai mutlak nilai setiap data pengamatan dikurang nilai rata-rata hitung dari seluruh nilai pengamatan dikali lambang nilai mutlak per dibagi
jumlah data atau pengamatan dalam sampel. Terus yang ketiga yaitu varian dan standar deviasi data berkelompok, di mana varian untuk data berkelompok hampir sama dengan varian data tunggal, namun dikalikan dengan frekuensi setiap kelasnya. Varian data berkelompok dirumuskan yaitu varian sampel sama dengan simbol operasi penjumlahan dikali jumlah frekuensi setiap kelas dalam kurung nilai setiap data per pengamatan dalam sampel dikurang nilai rata-rata hitung dalam sampel tutup kurung per 2 dibagi N dikurang 1, di mana N yaitu jumlah total data atau pengamatan dalam sampel. Sedangkan untuk standar definisi data berkelompok S dirumuskan yaitu S kuadrat sama dengan simbol operasi penjumlahan dikali jumlah frekuensi setiap kelas dalam kurung jumlah frekuensi nilai setiap data atau pengamatan dalam sampel dikurang nilai rata-rata hitung dalam sampel tutup kurung per 2 dibagi N dikurang 1, di mana N yaitu jumlah total data atau pengamatan dalam sampel. Lanjut kita masuk ke ukuran penyebaran relatif, di mana ukuran penyebaran relatif adalah mengubah nilai ukuran penyebaran dari berbagai satuan menjadi ukuran relatif atau persen. Mengapa demikian? Pertama, bahwa kita tidak dapat membandingkan dua ukuran penyebaran dengan satu yang berbeda. Contohnya, apakah kita bisa membedakan antara standar deviasi harga saham dengan standar deviasi pertumbuhan ekonomi? Penggunaan ukuran relatif akan memberikan manfaat pada kondisi yang A, yaitu data mempunyai satuan pengukuran yang berbeda, contohnya ukuran persen dan ukuran rupiah. Yang B, yaitu data mempunyai satuan ukuran yang sama namun mempunyai rata-rata hitung yang sangat berbeda, contohnya sama-sama mempunyai harga dalam rupiah, tapi harga rata-rata kelompok yang sayuran tentunya sangat berbeda dengan harga rata-rata kelompok mobil. Baiklah, kita akan membahas yaitu koefisien Range, di mana koefisien Range adalah pengukuran penyebaran dengan menggunakan Range secara relatif. Dengan rumusnya yaitu KR sama dengan LA per LB, LA dikurang LB dibagi LA ditambah LB dikali 100%, di mana KR yaitu koefisien Range dalam persen, LA adalah batas atas dalam data atau kelas tertinggi, LB yaitu batas bawah dalam data atau kelas rendah. Contohnya yaitu Range pertumbuhan ekonomi Indonesia sama dengan dalam kurung 6,49 dikurang 4,5 tutup kurung dibagi 6,49 ditambah 4,5 tutup kurung dikali 100% yaitu 18%. Jadi jarak nilai terendah dan tertinggi harga saham adalah 18%. Yang kedua yaitu koefisien deviasi rata-rata, di mana koefisien deviasi rata-rata adalah ukuran penyebaran dengan menggunakan deviasi rata-rata relatif terhadap nilai rata-ratanya atau persentase dari deviasi rata-rata terhadap nilai rata-ratanya, di mana rumusnya yaitu KMD sama dengan MD dibagi X dikali 100%,
di mana KMD yaitu koefisien deviasi rata-rata dalam persen, MD yaitu deviasi rata-rata, X yaitu nilai rata-rata data. Di mana contohnya yaitu pertumbuhan ekonomi negara maju yaitu dalam kurung 1,27 per 1,62 dikali 100% yaitu 0,78%. Jadi penyebaran pertumbuhan ekonomi dari nilai tengahnya sebesar 0,78%, bandingkan dengan Indonesia yang sebesar yaitu 0,11%. Terus kita masuk ke koefisien standar deviasi, di mana koefisien standar deviasi adalah ukuran penyebaran yang menggunakan standar deviasi relatif terhadap nilai rata-rata yang dinyatakan sebagai persentase, di mana rumusnya yaitu KSD sama dengan S dibagi X dikali 100%, di mana KSD adalah koefisien standar deviasi dalam persen, S yaitu standar deviasi, X yaitu nilai rata-rata data. Contohnya yaitu pertumbuhan ekonomi negara maju dalam kurung 1,124 dibagi 2,61 dikali 100 yaitu 2,32%. Jadi koefisien standar deviasi pertumbuhan ekonomi negara maju yaitu sebesar 2,32%, bandingkan dengan Indonesia yang sebesar 0,15%. Lanjut kita akan membahas tentang teorema Kay-Bishef, di mana untuk suatu kelompok data dari sampel atau populasi, minimum proporsi nilai-nilai yang terletak dalam K, standar deviasi dari rata-rata hitungnya adalah sekurang-kurangnya yaitu 1 sampai 1 per K kuadrat, di mana K merupakan konstanta yang nilainya lebih dari 1. Lanjut yaitu hukum empiris, di mana untuk distribusi simetrik dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng diperkirakan 68% data berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 1 kali standar deviasi, yang mana yaitu X ditambah 1S. 95% data berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 2 kali standar deviasi yaitu X ditambah 2S. Semua data atau 99,7% akan berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 3 kali standar deviasi yaitu X ditambah 3S. Lanjut kita akan membahas tentang ukuran penyebaran lainnya, di mana ini mempunyai tiga macam, yaitu yang pertama yaitu range interkuartil, di mana range interval kuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Jarak inter dikurang kuartil sama dengan kuartil ketiga dikurang kuartil pertama sama dengan K3 dikurang K1. Kuartil adalah ukuran yang membagi data menjadi 4 atau 25% bagian yang sama dalam yang sama. Lanjut yang kedua yaitu deviasi kuartil, di mana deviasi kuartil adalah setengah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Yang dirumuskan yaitu DK sama dengan K3 dikurang K1 per 2, di mana DK yaitu deviasi kuartil, K3 yaitu kuartil ketiga, K1 yaitu kuartil ke-1. Yang ketiga yaitu jarak persentil, di mana jarak persentil adalah
selisih antara persentil ke 90 dengan persentil ke 10. Dengan rumusnya yaitu JP sama dengan P90 dikurang P10, di mana JP yaitu jarak persentil, P90 yaitu persentil ke 90, P10 yaitu persentil ke 11. Lanjut kita membahas tentang ukuran kecondongan, di mana kecondongan kurva dapat terjadi sebagai akibat dari X sama dengan MD sama dengan MDO. Ada dua bentuk kecondongan yaitu positif dan negatif. Persona dalam Lin, Marshall, dan Mason 2002 mengembangkan suatu ukuran yang menjelaskan derajat kecondongan yang dikenal dengan koefisien kecondongan yang dirumuskan sebagai berikut. Koefisien kecondongan sama dengan nilai rata-rata hitung dikurang nilai modus dibagi standar deviasi, atau koefisien kecondongan sama dengan 3 buka kurung nilai rata-rata hitung dikurang nilai median tutup kurung dibagi standar deviasi, di mana contohnya yaitu dengan soal dengan menggunakan data harga 53 jenis mobil Daihatsu 2013 dapat diketahui mediannya 158,11, modusnya yaitu 157,9, rata-ratanya yaitu 155,9, dan standar deviasinya 20,9, sehingga koefisien kecondongannya yaitu dengan rumus koefisien kecondongan sama dengan nilai rata-rata hitung dikurang nilai modus dibagi standar deviasi, di mana SK sama dengan 155,9 dikurang 157,9 dibagi 20,9, dengan SK-nya yaitu min 0,096, atau dengan rumus koefisien kecondongan sama dengan 3 buka kurung nilai rata-rata hitung dikurang nilai median, di mana SK-nya yaitu 3 buka kurung 155,9 dikurang 158,9 dibagi 20,9, dengan hasilnya yaitu SK sama dengan min 0,0035. Dari nilai SK tersebut terlihat bahwa keduanya negatif, jadi kurva condong negatif atau ke kanan. Ini karena nilai yang sangat kecil, sehingga merumuskan nilai rata-rata hitungnya angka min 0,096 dan min 0,035 menunjukkan kedekatan dengan nilai 0, sehingga kurva tersebut kecondongannya tidak terlalu besar atau mendekatkan kurva normal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Banyak maaf kalau ada kekurangan atau penjelasan yang kurang baik. Saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.